Halo semua, di video kali ini saya akan membahas Honda Accord. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1976, Honda Accord telah menjadi salah satu ikon dalam dunia otomotif, menawarkan kombinasi sempurna antara performa, efisiensi, dan kenyamanan. Setiap generasi dari mobil ini membawa inovasi dan perubahan signifikan yang mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen di berbagai belahan dunia. Dalam video ini, saya akan menjelajah perjalanan Honda Accord dari generasi pertama hingga terbaru, menggali fitur-fitur unggulannya, dan memahami bagaimana mobil ini terus berkembang menjadi salah satu sedan yang paling dihormati di pasaran. Mari saya mulai perjalanan ini dengan melihat generasi pertama Honda Accord yang membuka jalan bagi kesuksesan yang luar biasa. Dimulai dengan generasi pertama Honda Accord. Honda Accord dikenalkan pada 7 Mei 1976 sebagai mobil hatchback 3 pintu. Bentuknya keren, dengan desain khas Honda. Penjualan Accord generasi ini cukup ramai karena ukuran yang sedang dan konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Kendaraan ini merupakan mobil kecil Jepang pertama yang memiliki fitur-fitur seperti jok kain, tachometer, dan radio sebagai perlengkapan standar. Pada tahun 1978, Honda menambahkan AC, jam digital, dan power steering. Mobil ini dibekali dengan mesin 1600 cc, 4 silinder, karburator yang menghasilkan tenaga 80 horsepower dan torsi mencapai 127 Nm. Semua itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi matic 2 percepatan atau manual 5 percepatan. Honda juga menyematkan teknologi CVCC, Compound Vortex Control Combustion, yang terkenal efisien dalam konsumsi bahan bakar dan emisi rendah. Sayangnya, Honda Accord hatchback tidak masuk ke Indonesia karena hanya dijual untuk Jepang, Amerika, Eropa, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Namun, pada tahun 1979, Honda menghadirkan versi sedan 4 pintu yang masuk ke Indonesia. Perbedaannya hanya pada bodi dan tambahan opsi mesin 1800 cc yang menghasilkan tenaga 72 horsepower. Desain yang elegan dan performa yang tangguh membuat mobil ini digemari banyak orang di Indonesia. Pada tahun 1982, Honda mengeluarkan generasi kedua Accord yang kini memiliki tampilan lebih kotak dengan tarikan garis yang terlihat lebih tegas. Generasi ini dikenal dengan sebutan Honda Accord Executive atau di luar negeri biasa disebut Honda Vigor. Mesin yang digunakan masih sama dengan sebelumnya, namun konsumsi bahan bakarnya ditekan hingga 15% lebih baik sebagai upaya Honda untuk masuk ke pasar Amerika Serikat dengan regulasi emisi yang ketat. Yang spesial adalah Honda Accord berhasil menjadi kendaraan Jepang terlaris di Amerika dan mempertahankan posisi tersebut selama 15 tahun. Honda Accord juga masih memproduksi varian hatchback, tetapi tidak ada di Indonesia. Indonesia hanya mendapatkan varian sedan 4 pintu yang tetap laris di pasaran dan sempat mendapatkan facelift. Berlanjut pada generasi ketiga yang muncul di Indonesia pada tahun 1985 sampai 1989. Honda Accord ini dikenal dengan nama Honda Accord Prestige. Di generasi ini, Honda Accord Prestige sudah menjadi mobil sedan kelas atas yang berbeda dengan generasi sebelumnya yang masih menjadi mobil kelas menengah. Mobil ini dibekali dengan mesin A-Series 2000 cc, SOHC 12 valve, masih menggunakan karburator untuk menyuplai bahan bakar ke mesin yang mempunyai rasio kompresi 9,2:1. Tenaga yang disemburkan dari mesin ini masih tergolong kecil, yaitu sebesar 98 horsepower pada 5.500 rpm, namun torsinya cukup lumayan, yaitu sekitar 148 Nm pada 3.500 rpm. Konsumsi bahan bakar yang dihasilkan lumayan boros bagi sebagian orang, yaitu 6-8 km per liter untuk dalam kota.
sedangkan 9-11 km per liter untuk luar kota. Namun, itu semua terbayar dengan rasa berkendara yang enak dan fitur yang mumpuni pada masanya. Desain eksterior dari mobil ini sayangnya terlalu kaku dibanding dengan generasi sebelumnya. Walaupun memang pada masa itu mobil dibuat dengan desain kaku dan kotak. Namun, keunggulan mobil ini sampai sekarang adalah suku cadang yang mudah dicari serta perawatan yang tergolong mudah. Di luar negeri, tampang depan mobil ini sedikit berbeda karena menggunakan lampu pop-up. Nama model juga bukan Honda Accord Prestige, tetapi Accord Vigor. Selain itu, untuk pasar luar negeri seperti Amerika, Jepang, dan Australia mendapatkan versi hatchback-nya. Ada satu versi yang muncul di generasi ketiga ini yang menjadi primadona pada saat itu. Dan mobil ini tentunya tidak masuk ke Indonesia, yaitu Honda Accord Aerodeck. Desainnya mengingatkan pada Civic Wonder, bentuknya kotak tetapi lebih menarik dibanding versi sedan. Accord Aerodeck banyak digemari oleh orang yang ada di luar negeri karena suspensinya nyaman, terutama saat menikung, dan power steering yang peka terhadap kecepatan. Visibilitas dari kursi pengemudi dan kursi penumpang cukup baik karena desain panel instrumen yang lebih rendah dari jendela depan dan kaca depan yang besar. Tombol-tombol juga terletak secara efisien, dan pada saat itu, posisi mengemudi dapat disetel dengan baik. Dimensi mobil ini memiliki panjang 4.699 mm, lebar 1.699 mm, dan tinggi 1.400 mm. Pilihan mesin yang dijual ada dua, yaitu 2000cc dan 2200cc. Untuk yang 2000cc memiliki tenaga 136 horsepower pada 5400 rpm dan torsi 182 Nm pada 4200 rpm. Kecepatan 0-100 km per jam diklaim mampu diraih hanya dalam waktu 12 detik saja, dan top speed mencapai 190 km per jam. Lalu, untuk mesin 2200cc memiliki tenaga 145 horsepower pada 5500 rpm dan torsi 198 Nm pada 4500 rpm. Kecepatan 0-100 km per jam tentunya lebih singkat, yaitu 10 detik saja, dan top speed bisa mencapai 200 km per jam. Seandainya Accord Aerodeck muncul di Indonesia, pasti akan ramai, terutama untuk saat ini karena desainnya yang unik dan enak untuk dipandang. Atau mungkin Honda tidak memasukkan Aerodeck karena sudah ada Civic Estilo di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Ini dia generasi keempat yang muncul pada 1990 sampai 1993 yang lebih sering dikenal sebagai Accord Maestro di Indonesia. Pada awal 1990, Honda Accord Maestro tersedia dalam dua pilihan transmisi, yaitu 5 speed manual dan otomatis dengan mesin 2000cc SOHC yang menghasilkan tenaga maksimum 115 horsepower dengan torsi 150 Nm. Menggunakan sistem pembakaran karburator. Mulai 1992, Accord Maestro menggunakan mesin injeksi PGM-FI 2000cc 4 silinder SOHC sehingga tenaga yang dihasilkan meningkat menjadi 145 horsepower dengan torsi 187 Nm. Di luar negeri, Honda Accord Maestro dijual dengan pilihan 3 mesin, yaitu 1800cc, 2000cc, dan 2200cc. Mesin yang bertenaga dan handling yang responsif dari Accord ini didukung dengan desain bodi yang dinamis dan memiliki tampang yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya, membuat Accord Maestro hingga kini masih dicari baik oleh para pengguna maupun kolektor, tentu saja dengan kondisi yang beragam. Banyak orang yang suka dengan mobil ini karena kemewahannya, kenyamanannya, dan kepraktisannya. Untuk urusan konsumsi bahan bakar, sesuai perhitungan adalah 1:9 hingga 1:10 untuk dalam kota dan sedikit lebih irit jika perjalanan luar kota. Honda Accord Maestro juga memiliki fitur yang terbilang canggih dan mahal pada saat itu, yaitu Accord Maestro 4WS atau 4-wheel steering yang merupakan teknologi pada kendaraan di mana keempat roda dapat berbelok, bukan hanya roda depan seperti pada kebanyakan kendaraan. Sistem ini meningkatkan manuverabilitas dan stabilitas kendaraan, terutama pada kecepatan rendah dan tinggi.
Berlanjut generasi kelima yaitu Honda Accord Cielo yang lumayan menjadi primadona di Indonesia. Awal kemunculannya pada tahun 1994 sampai 1996. Di generasi kelima ini Honda Accord desainnya sudah berubah karena bentuknya sudah membulat. Tentunya itu adalah perubahan yang menyegarkan karena lebih sporty. Dimensi dari mobil ini memiliki panjang 4.674 mm, lebar 1.781 mm, dan tinggi 1.400 mm. Mesin di generasi ini dibekali 2.200 cc, SOHC 4 silinder segaris 16 katup dengan kode F22A6, belum menggunakan teknologi VTEC. Namun, mesin tersebut sudah melewati beberapa penyesuaian di bagian ECU dan intake manifold, sehingga mesin ini menjadi lebih bertenaga. Tenaga yang dihasilkan adalah 140 horsepower pada 5.600 rpm dan torsi 193 Nm pada 4.500 rpm. Tidak lama kemudian, tepatnya pada 1996, mesin Honda Accord mengalami pergantian yaitu menggunakan mesin berkapasitas 2.200 cc SOHC 4 silinder segaris 16 katup VTEC dengan kode F22B. Tenaga yang dihasilkan adalah 145 horsepower pada 5.500 rpm dan torsi 199 Nm pada 4.500 rpm. Tetapi di luar negeri sana Honda Accord Cielo ada mesin yang menggiurkan yaitu berkapasitas 2000 cc V6 yang bisa menghasilkan tenaga 170 horsepower dan torsi puncak 224 Nm. Untuk konsumsi BBM-nya versi non-VTEC berkisar antara 1:6 untuk dalam kota hingga 1:8 untuk luar kota. Pada versi facelift dengan VTEC, konsumsi bensinnya bisa lebih irit lagi walaupun masih tergantung cara mengemudi. Secara keseluruhan, mobil ini bermesin cukup kencang dengan handling yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan tim Moncraft Honda dan Mugen Honda di ajang balap JGTC 1996 dan 1997. Untuk harganya, mobil ini bisa ditebus dengan 40-50 jutaan saja untuk versi sebelum VTEC dan berkisar 50-60 untuk versi VTEC, tergantung kondisi. Sekarang kita beralih ke Honda Accord generasi ke-6 yang dimana bentuknya lebih membulat. Di sini Honda sudah mulai berubah desain karena mengikuti selera konsumen pada saat itu. Generasi ini ada pada tahun 1997 sampai 2002, membawa dua pilihan mesin yaitu 2300 cc dan 3000 cc V6. Untuk mesin 2300 cc mempunyai output tenaga yang menghasilkan daya puncak 135 horsepower, sementara mesin 3000 cc V6 berdaya 200 horsepower. Sejujurnya tidak terlalu istimewa dengan generasi ke-6 ini, karena yang berbeda hanya di bagian mesin dan penambahan fitur sedikit. Tampilan eksterior dari mobil ini cukup oke, walaupun menurut saya membosankan. Saya akan langsung skip ke generasi 7, yaitu diproduksi pada 2003 sampai 2007. Desain di generasi ini sudah berbeda dan lebih fresh. Tentunya lebih membulat dengan desain eksterior yang ganteng, lengkap dengan lampu semi segitiga. Honda Accord generasi ke-7 ini mendapatkan facelift di mana perbedaannya tidak terlalu signifikan, hanya pada bagian eksterior saja. Pilihan mesinnya hanya ada satu, yaitu 2400 cc 4 silinder DOHC 16 valve iVTEC yang mampu menghasilkan tenaga 160 horsepower dan torsi mencapai 220 Nm. Dikombinasikan dengan pilihan mesin transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 5 percepatan dengan teknologi Great Logic Control. Sebenarnya ada mesin 3000 cc V6 SOHC 24 valve, tetapi itu jarang dan lebih banyak dijual untuk pasar luar negeri. Di generasi ini ada dua varian yaitu VTI dan VTIL. Perbedaannya ada pada fitur-fitur standarnya. Sebagai contoh, varian VTI tidak dilengkapi dengan airbag samping. Sementara bagian interiornya juga tidak dilapisi dengan motif kayu, CD charger, serta jok kulit elektrik dengan 6 pengaturan. Beda dengan varian VTIL yang dibanderol lebih mahal, sejumlah fitur tadi ada di varian ini.
Ini dia Accord generasi ke-8 yang menurut saya desainnya ganteng, timeless, dan saya lebih sering melihat mobil ini di jalanan. Jujur saya naksir sama mobil ini. Di Indonesia, Accord generasi ke-8 diluncurkan pada bulan Maret 2008. Pilihan mesinnya hanya ada dua, yaitu 2400cc dan 3500cc. Untuk Accord varian 2400cc memiliki tenaga 180 horsepower dan torsi 222 Nm. Untuk varian yang 3500cc ini itu V6 yang mempunyai daya maksimal 275 horsepower dan torsi 342 Nm. Membawa mobil ini serasa menjadi bos di perusahaan, yang intinya kamu tuh orang kaya gitu. Karena aura mobil ini mewah, build quality yang bagus, walaupun memang sebenarnya Accord di semua generasi bagus. Tetapi untuk generasi ini nggak tahu kenapa lebih mewah saja. Mobil ini juga mempunyai varian yang rare atau langka yang pastinya jarang kita temui di Indonesia. Berlanjut lagi ke generasi 9 yang muncul pada tahun 2013 sampai 2019. Desainnya tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Pilihan mesinnya hanya ada satu, yakni 2400cc aja, dan varian VTI dan VTIL, yang membedakan hanya pada fitur. Sayangnya di Indonesia tidak mendapatkan versi hybrid, padahal di Jepang sudah diluncurkan. Di generasi ini, Honda melakukan facelift satu kali yang diluncurkan saat pameran Indonesia International Motor Show pada April 2019. Tetapi Accord malah hanya tersedia dalam tipe 2400 VTIL saja. Ini dia Accord generasi ke-10 yang desainnya sudah berubah drastis. Diluncurkan pada tahun 2019 sampai 2022. Accord generasi ke-10 ini mendapat banyak perubahan baik dari sisi desain, fitur, hingga mesin. Mulai dari bagian eksterior dulu, di mana New Honda Accord mempertajam garis-garisnya agar makin terlihat kesan mewah tapi sporty. Sementara itu, di bagian interior kabin mobil New Honda Accord memiliki kesan premium dengan beberapa fitur infotainment yang canggih, berbeda dengan generasi sebelumnya. Pilihan tipe mesinnya hanya ada satu untuk di Indonesia, yaitu 1500cc VTEC Turbo dengan capaian tenaga maksimal sebesar 190 PS dan capaian torsi maksimal 243 Nm. Di luar negeri ada dua varian lagi, yaitu 2000cc Turbo dan 2000cc Hybrid. Di generasi ini, dimensi mobilnya itu lebih lebar dibanding generasi 9. Bobotnya juga lebih enteng 50-80 kg. Entengnya bobot disebabkan oleh pemakaian material aluminium dan baja ultra high strength. Fitur yang ditawarkan oleh Honda untuk generasi ke-10 ini adalah Honda Sensing, Cross Traffic Monitor, Multi View Camera System, dan Smart Parking Assist System. Intinya di tahun itu dan di generasi ke-10 Honda Accord sudah lebih canggih karena harganya juga lumayan mahal. Generasi 11, generasi terakhir yang muncul pada tahun 2023 sampai sekarang. Modelnya Honda Accord ini lebih ganteng dengan tarikan garis yang tegas serta kemewahan fitur yang melimpah. Dibanderol dengan harga yang hampir 1 miliar. Honda Accord e-HEV 2023 menggunakan mesin 2000cc DOHC-i VTEC 4 silinder Atkinson Cycle lengkap dengan baterai dan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 145 horsepower plus 181 horsepower untuk motor listriknya. Jika digabungkan dan dikalkulasikan, totalnya 207 horsepower dan torsinya mempunyai puncak 335 Nm. Tentunya itu tenaga yang besar dan tidak main-main. Tidak sampai di situ, mobil ini mendapatkan update yang lebih keren dibanding generasi yang sebelumnya dan juga penggunaan bahan material yang lebih mewah karena ini harganya hampir 1 M. Honda Accord saat itu bersaing dengan kompetitor lainnya seperti Toyota Corona, Camry, Nissan Stanza, Mazda Capella, dan Mitsubishi Galant. Sejarah singkat nama Accord berkiblat dari bahasa Inggris yang memiliki arti harmoni dan konsistensi. Arti lainnya adalah memberi pengaruh atau kekuasaan.
Nama tersebut diambil oleh Honda untuk menyesuaikan diri menciptakan harmoni antara manusia, kehidupan sosial, dan mobil. Itulah sekilas tentang penjelasan Honda Accord dari generasi ke generasi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Tentunya jika ada pertanyaan atau request bisa kalian sampaikan di kolom komentar.